Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo para pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda Islam, berhitunglah bahwa negeri ini sedang membutuhkan pemikiran, partisipasi, pembelaan. Wahai kaum muda Indonesia, jaga negeri kita dari kemungkinan terburuk dari tangan-tangan yang menginginkan Indonesia tetap tidak berdaya. Mari berkhidmat kepada apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan. Bung kameramen ingin membuka berita dan berbagai hal yang perlu kita respon. Silakan Bung kameramen. Baik, alhamdulillah Bu Alfian bisa syuting kembali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan penurunan berat badan. Amin ya rabbal alamin. Bu Alfian, Bu Alfian juga sudah menyimak ada satu scene atau potongan video yang ada Deddy Mizwar dan lupa lagi satu lagi namanya itu. Jadi membahas tentang kemungkinan matinya Presiden Indonesia gitu kan kira-kira. Nah itu kan akan diganti oleh Wapres yang masih muda. Itu yang dikhawatirkan adalah kita akan mendapatkan pemimpin yang bodoh dan kekanak-kanakan. Bu Alfian, di sesi awal ini mungkin ya Pak Deddy Mizwar akan yang memberikan ide ini mungkin ya. Nggak mungkin dia asal-asalan. Untuk respon awalnya dengan scene film ini gimana Bu Alfian? Kekhawatiran berhentinya Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini merupakan sangat meluas. Pertama kita lihat di musim-musim kampanye beberapa kali dia susah berjalan. Dia mengalami gerakan motorik yang terhenti. Dan sesungguhnya kalau kita lihat pun gerakan beliau tidak cukup normal secara orang yang masih cukup sehat. Itu juga adalah faktor U ya, faktor usia. Merespon saya terhadap video yang sempat saya tonton, maka saya ingin mengatakan sebetulnya Pak Deddy Mizwar dalam penggalan film itu ingin mengatakan atau video itu kita harus hati-hati dengan adanya pemimpin yang kekanak-kanakan dan pemimpin bodoh. Betul. Itu sebetulnya yang ingin beliau katakan. Nah artinya kalau menurut hemat saya, kita tetap harus berdoa kepada Allah semoga Pak Prabowo dalam lindungan Allah dan dapat hidayah Allah untuk tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang menimbulkan orang salah paham, salah tafsir dan salah sangka. Mungkin akhirnya orang jadi benar-benar kecewa gitu. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, kita menginginkan mungkin bukan kedua nih yang pertama. Kita memang dari awal menginginkan seorang Gibran itu harus dipecat, di-impeach. Betul. Segala macam ya orang-orang yang punya kesadaran tentang sistem pengelolaan negaraan yang amburadul ini sangat menginginkan Prabowo bisa jalan terus tanpa Gibran. Karena Gibran nggak berfungsi, kerjanya kampanye melulu buat 2029. Orang udah lihat kok. Iya benar. Bagi-bagiin susu lah, bagi-bagiin apalah itu ngapain nggak ada relevansinya. Ya. Nah yang kemudian tentang video ini memberikan kode keras bahwa kita harus bersiap kemungkinan terburuk. Maka kalau dari saya, mari terus menggelorakan partisipasi politik secara nasional, pecat Gibran, Prabowo jalan terus, dan siapkan mekanisme yang dibahas secara kenegarawanan untuk ada proses semodel pendampingan yang sifatnya sementara kepada Pak Prabowo, sehingga kalau Pak Prabowo berhalangan dia bisa, kan kalau nggak salah kan ada yang model-model tripartit, ada bipartit, ada apa gitu Bung kameramen, sistem kenegaraan kalau presiden sedang berhalangan, maka menteri-menteri tertentu atau instansi tertentu atau kelembagaan tertentu akan menjaga keberlangsungan pengelolaan negara. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian. Tentu yang sering Bung Alfian sampaikan, berharap musuh menyerahkan kekuasaannya itu kayaknya sangat tidak mungkin ya Bung Alfian. Pasti mereka atau Gibran, Jokowi terus mempersiapkan agar Gibran bisa melenggang. Makanya saya khawatirkan Gibran berkolaborasi nih Bu Alfian dengan Deddy Mulyadi dengan asumsi Prabowo tidak ikut di 2029. Nah Bu Alfian, kembali kepada scene film ini, menurut saya ini salah satu hal yang positif juga karena bagaimanapun ini kan berarti di dunia perfilman pun mereka menyadari hal tersebut Bu Alfian, bahwa kita berada di jurang nih kan, Prabowo meninggal kita di jurang beneran kan, masuk jurang lah istilah kata. Dengan kata kunci berlindung dari pemimpin bodoh dan kekanak-kanakan. Bu Alfian, sering ada kalimat
kita punya presiden yang bodoh karena rakyatnya bodoh. Nah tapi kan kalau kita lihat di masyarakat kita nggak juga bodoh semua Bung Alfian. Jadi mungkin di sesi tengah bagaimana Bung Alfian merespon situasi ini gitu Bung Alfian? Ya memang tidak bodoh semua, banyak yang pinter, tapi yang pinter kerjanya membodohi masyarakat. Nah ini penting saya sampaikan buat pemirsa bahwa ternyata dari dulu begitu. Jadi penguasa-penguasa itu membutuhkan masyarakat yang bodoh biar gampang dibodohi, biar gampang dibohongi. Betul. Kita perlu ingat betul bagaimana Orde Baru pun begitu. Gak usah lah kita memuja-muja berlebihan. Orde Baru telah melakukan hal yang sama. Sehingga masyarakat tidak ada yang berani berbeda pendapat dengan Golkar. Golkar merupakan sebuah hegemonik yang dari dulu gak pernah mau dibilang partai. Dia kan baru disebut Partai Golkar setelah tahun 1999, Bung Kameramen. Sejak tahun 64 sebagai sebuah satuan sekber, tempat berkumpulnya lembaga-lembaga gerakan perlawanan terhadap pengganjangan PKI, itu kemudian kan berubah menjadi partai, tetapi tidak pernah disebut partai. Nah kembali kepada pendapat saya di tengah ini, maka buat masyarakat kita, saya malah semakin semangat untuk terus melakukan kerja-kerja yang berdimensi edukasi politik, Bung Kameramen. Betul. Tapi mungkin polanya harus dibuat beragam. Satu, dia bisa tersentralisir. Dua, terdesentralisir. Mungkin juga perlu ada semacam segmented gitu, Bang. Jadi pendidikan politik untuk remaja, kira-kira gitu kalau kalangan ibu-ibu. Iya. Pendidikan politik di kaum pasar, di kaum masjid, kaum santri. Nah itu jadi merupakan sebuah kesempatan, karena sesungguhnya sih kata-kata pendidikan politik nggak menjadi penting. Yang penting bagaimana mereka mempunyai pemahaman tentang hak. Ketika mereka punya hak untuk berpolitik, mereka juga punya kewajiban untuk mengambil dan merebut kekuasaan politik. Artinya politik itu adalah milik kita semua, jangan hanya milik kelompok kecil, apalagi kelompok dinasti tertentu, keluarga tertentu. Ya, sekarang bapaknya, besok istrinya, besok suaminya, besok adiknya, kan begitu. Betul. Itu terjadi hampir di semua tempat di Indonesia. Itu harus kita hancurkan. Kita tidak mau punya sistem kenegaraan seolah-olahnya milik keluarga. Lu aja yang sebenarnya lu juga nggak bagus-bagus banget, nggak bermutu-mutu banget. Maka intinya kepada Pak Deddy Mizwar, terima kasih tentunya saya ingin katakan. Dan untuk seluruh kaum muslimin, kaum pribumi yang berhaluan kedaulatan untuk Indonesia merdeka tanpa jajahan Zionis komunis, ayo kita bekerja, kita lakukan yang bisa kita lakukan, dan pastikan bahwa kita tidak akan pernah menyerah dengan rencana jahat yang telah mereka buat seteliti apapun. Iya, Jarwo Kuat ya, baru ingat saya. Jarwo Kuat dan Deddy Mizwar, Bung Alfian. Oh, iya. Jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, mungkin di akhir sesi kali ini, apa Bung Alfian? Satu lah yang mungkin Bung Alfian bisa satu spill lah ya. Satu ide yang dihadirkan di pendidikan politik Islam agar umat Islam itu bersiap gitu Bung Alfian. Tidak hanya mendorong mobil mogok, tidak hanya menunggu siapa kandidatnya untuk closingnya nih Bu Alfian, dengan segala situasi yang ada, kita kan harus terus optimis dan melawan kezoliman. Silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama mungkin jaringan yang terbangun merupakan jaringan yang berkesadaran secara substantif, secara esensial. Sehingga mereka tidak akan terguncang dengan operasi-operasi amplop, operasi-operasi intimidasi. Kalau jaringan sudah kuat, kita nggak akan membiarkan peristiwa yang dialami oleh Ibu Airin di Banten. Betul. Bagaimanapun itu semua orang tahu tanpa harus saya mengurai. Yang kedua, kita harus membiasakan diri ada operasi-operasi kerja dengan fungsi-fungsi kepemimpinan yang memberikan solusi. Jadi fenomena kepala desa yang ada di Klaten, fenomena kepala daerah yang ada di Sumatera Selatan, atau fenomena wali kota yang pernah berfungsi di Bengkulu. Itu semua kita tahu. Yang di Bengkulu wali kotanya pernah punya program 3M. Makan, makan, dan makan. Ternyata itu implikasinya luas. Karena dia memberikan makan dengan menu yang memadai sehari 3 kali. Itu membuat di beberapa masjid-masjid percontohan terjadi partisipasi peribadatan yang luas, subuh sampai isya, dan mempengaruhi sistem sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, proses-proses pemenangan politik dengan biaya rendah. Nah itu bisa dilakukan ketika kita memberikan pemahaman-pemahaman yang mendalam untuk apa berpolitik, apa hakikat kekuasaan, apa manfaat kekuasaan, apa makna kekuasaan politik bagi umat Islam. Kalau pemahaman-pemahaman itu meluas, Bung Kameramen, orang tidak akan lagi melihat gue mau dikasih berapa,
Dia akan bertanya, lu mau jadi apa? Lu mau bantu apa buat membuat masyarakat ini baik, masyarakat ini tenang, masyarakat ini nyaman, masyarakat ini aman, pelayanan kesehatan murah, segala urusan menjadi mudah, transportasi mudah. Semuanya mari kita nyatakan Indonesia akan memproduksi calon pemimpin di seluruh lini dari level terendah sampai presiden 2029. No way presiden dari orang Cina, apalagi Cina beneran. No way presiden yang tidak beriman, karena kita orang-orang yang sangat berkhidmat pada orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa. No way bagi para jaringan-jaringan oligarki yang mau mencaplok Indonesia. Kita tidak akan pernah ridho negara kita dalam cengkraman kalian. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.